Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP PP Modul dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Ya. Untuk Anda yang ingin mempelajari tentang SAP PP Modul, Anda bisa lihat situs saya di sapindonesia.net ya. Di sini saya membahas tentang overview, gambaran besar dari SAP PP Modul, mulai dari master data ya. Di sini master datanya eh, ada 5 ya, master data yang berhubungan dengan material master, kemudian BOM, Bill of Material, Work Center, Routing, dan Production Version. Juga di sini juga saya membahas tentang planning proses, bagaimana cara membuat planning di SAP, baik itu menggunakan strategi make to stock (MTS) atau strategi make to order, menggunakan strategi make to order (MTO). Kemudian juga membahas tentang bagaimana proses MRP ya, MRP, Material Requirement Planning, bagaimana cara menjalankan MRP, kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dari proses run MRP. Dan juga pembahasan tentang life cycle dari production ya, di mana kesehari-harian dari orang-orang produksi itu adalah dia melakukan proses bagaimana cara membuat order, production order creation, kemudian juga mengecek dari available dari material, kemudian release ya, dan capacity planning, scheduling, kemudian good issue dari komponen, confirmation, good receipt, dan technical complete ya. Dan tidak lupa dari pembelajaran SAP PP juga, di sini saya membahas tentang konfigurasi ya, bagaimana cara mengkonfig di SAP PP sehingga kita bisa melakukan proses transaksi ya, transaksi dan master data. Jadi sebelum kita bisa melakukan proses skenario dari SAP yang ada, terlebih dahulu Anda harus membuat config di mana masing-masing modul, baik itu PP, SD, MM, ataupun PM, ataupun QM, modul-modul yang lain, sebelum mereka bisa running, sebelum mereka bisa menjalankan transaksi, mereka harus melakukan proses yang disebut dengan namanya config atau konfigurasi. Dan konfigurasi ini didapatkan dari hasil blueprint dari masing-masing company ya. Jadi ini yang unik dari sapindonesia.net ini, saya mempelajari tentang bagaimana cara mengkonfig SAP PP modul. Oke, tidak berlama-lama kita akan masuk ke pembahasan konfigurasi, yaitu tentang BOM ya, BOM configuration. Di dalam BOM configuration, kita nanti akan membahas bagaimana konfigurasi BOM pada header. Ya, bagaimana pada header, kemudian bagaimana konfigurasi BOM pada item. Ya, BOM item, dan yang lainnya adalah others dari konfigurasi BOM. Oke, kita lihat di yang pertama adalah BOM usage ya. BOM usage juga di video tutorial sebelumnya sudah saya bahas bahwa BOM usage ini adalah anggaplah sebagai suatu setting departemen ya, di mana masing-masing departemen dia mempunyai BOM ya, bukan saja production yang mempunyai BOM, juga ada di modul PM misalnya plant maintenance juga dia mempunyai BOM, baik BOM equipment ataupun BOM funlock ya, functional location. Atau juga BOM bisa pada modul SD atau orders, juga ada BOM-nya, juga ada di BOM di spare part, di engineering, dan seterusnya ya. Sehingga kita bisa mengkategorikan BOM yang akan dipakai di produksi adalah, atau BOM usage, kita biasanya menggunakan usage 1 ya. Dan di sini Anda tahu bahwa di sini di kolom usage itu, di kolom production, berarti ini ada tanda plus, artinya bahwa BOM ini
akan di-allow, akan dipakai di produksi. Sementara di kolom-kolom yang lainnya, di departemen yang lainnya, baik di engineer atau di PM atau spare part, ini tidak diberikan tanda plus, ya, bahkan mungkin diberikan tanda minus, artinya tidak diperkenankan untuk dipakai di tempat lain. Jadi manakala ada satu material yang sudah di-assign di usage 1, maka tidak bisa di-assign di tempat lain. Oke? Kemudian kalau config-nya Anda masuk ke SPRO, ya, nanti dirunutkan di SPRO itu mulai dari production, kemudian basic data, bill of material, kemudian Anda nanti masuk ke general data dan ada di situ BOM usage, kemudian ada tanda ini apa namanya, tanda jump execute, itu menunjukkan bahwa di situ kita bisa melakukan proses define dari BOM usage, ya. Tampilannya seperti yang sebelah kanan ini adalah sama seperti yang ada di tampilan yang CS01, ya. Kalau di T-code tadi kita menggunakan CS01 atau CS02 atau CS03, ya. Tapi di konfigurasi Anda menggunakan T-code SPRO seperti yang sebelah kiri ini, atau Anda bisa langsung mengetikkan di OS20 juga nanti tampilannya akan sama seperti ini, ya. Di sini dijelaskan kalau yang plus di sini required entry, kemudian yang titik adalah optional dan minus adalah no entry, ya, tidak boleh di input gitu. Itu tentang BOM usage. Kemudian yang kedua adalah BOM status, ya. Bagaimana dengan BOM status? Kita lihat di sini di mana adanya kita ngomongin masih di BOM header, ya. Ini di BOM header ini ada beberapa BOM usage, BOM status, BOM usage pada material type, kemudian define order of priority dan allocation, ya. Jadi kita sekarang masuk ke BOM status. Di sini BOM status. Nah, di sini BOM status kalau Anda lihat di CS01, CS02 atau CS03, kemudian pada header, ya, header dari BOM, nanti Anda lihat di header, di quantity atau long text di sini ada namanya BOM status, ya. 01 ini, 01 itu menunjukkan kalau kita buka di config di sini. Nah, ini config-nya, ya, BOM status, Anda masuk ke production, basic data, bill of material, kemudian di general data, dan pada di bawah general data ada BOM usage sama BOM status, ya. Di sini BOM status Anda jalankan, nanti tampilannya akan seperti ini. Di mana BOM status 1 itu menunjukkan ada hal-hal yang bisa di-execute nih. Seperti kayak kolom MRP explode, ini MRP explode. Berarti dia bisa melakukan proses MRP, kemudian plan order dia juga bisa melakukan proses plan order, kemudian real costing dan seterusnya. Kemudian yang paling kanan, itu ditampilkan description dari satu adalah aktif, ya. Nanti ada pesan di sini aktif atau inaktif. Jadi nanti jangan lupa ketika Anda membuat BOM, ini harus ditentukan, harus diaktifkan agar BOM itu bisa digunakan gitu, ya. Oke, kemudian setelah BOM status, kemudian BOM usage atau BOM material types, ya. Ini maksudnya adalah kalau kita lihat konfigan di SPRO, Anda masuk ke production, kemudian basic data, kemudian control data, di general data, ini di sini ada define material type allowed for BOM header. Jadi maksudnya adalah di mana kita tahu di BOM header itu ada material yang dimasukkan. Material di situ adalah sebagai material finish product atau semi finish product gitu, ya. Jadi materialnya yang betul-betul yang akan dihasilkan itu yang di header. Sementara yang di item adalah material sebagai pendukung atau komponen. Nah, pengaturan di BOM status, maksud saya di BOM header tadi adalah material type-nya. Di sini kalau Anda lihat di sini BOM usage, ya, tampilannya ini bintang.
INTR ya, berarti dia material type-nya adalah INTR, ini allowed berarti tidak digunakan. Sementara di bom usage karena di production kita menggunakan bom usage 1, berarti kita menggunakan line yang kedua ini 1. Kemudian material type-nya adalah bintang, berarti kita bisa menggunakan semua material type gitu. Bisa juga ditentukan ini adalah material yang finished product atau semi finished product, tapi konfigurasinya biasanya dibuka semua. Kemudian allowed, di sini allowed berarti yang diperkenankan, ini plus berarti boleh ya, boleh menambah. Artinya pada level usage 1, pada level header material ini terbuka, bisa finish product, bisa semi finish product, bisa raw mat, bisa packaging untuk headernya. Tapi secara umum kalau bom header itu biasa digunakan untuk finished product atau semi finished product. Oke. Kemudian ini sekarang masuk ke ini, sengaja saya merahkan ini karena memang harus dipahami, urgent ya. Di sini adalah define order of priority for bomb usage. Ini yang apa namanya? Bentar, ini priority. Nah, priority sama bomb allocation ini saling keterkaitan, jadi pembahasan sekaligus ya. Jadi kalau kita lihat allocation dulu, di allocation ini di mana allocation itu adalah application, maksud saya application itu adalah kalau Anda buka di CS13, di sini ada bomb application ya. Ada base, ada PP01, ada PI01. Dan description-nya sengaja ditentukan agar tidak tertukar. Biasanya untuk produksi menggunakan application karena kita pembahasannya di production order, berarti kita menggunakan yang PP01 production general ya. Nah, nanti yang konfigan yang PP01 ini sebagai application, lalu hubungannya dengan yang di sini, sebentar. Nah, yang di sini, yang PP01 di sini sebagai dialokasikan ya, dialokasikan application-nya yang PP01 di sini nanti dengan yang priority ya. Kita ulang sini. Nah, ini ada priority dari define order type bomb usage priority. Kalau kita lihat di sini ada bomb usage-nya yang 1 nih. 1 berarti buat produksi. Berarti ini selection ID-nya yang 01, kemudian selection priority-nya ini 1. Kemudian yang berikutnya yang bomb usage 1 juga, yang ini yang saya tandain, warnain. Kemudian selection priority-nya 2, tapi selection ID-nya 05. Ya, berikutnya yang bomb usage 1 juga, selection priority-nya 1, selection ID-nya 40. Sehingga ketika kita pasangkan di sini di allocation ya, define application nih, define application di mana kita tahu application-nya yang ini ya. Bukan PI tapi yang kita pakai yang PP01. Pada saat dikonfigurasi bomb allocation atau OS30, nanti Anda pasangkan PP01, selection ID-nya adalah 01 ya, yang 01 berarti yang 01 yang ini ya, nih selection ID 01, priority 1, bomb usage 1, berarti menggunakan yang paling atas, sehingga nanti kolom alternative selection, production version ya, ini berarti dia akan aktif ya, akan dipakai. Jadi artinya nanti bom ini bisa aktif untuk ada alternatif bom bisa dipakai. Kemudian juga bom ini bisa dipasangkan di production version ya. Kalau Anda tahu nanti di master data ada master data namanya production version, itu bisa digabungkan di dalam alternatif bom ya. Di dalam alternatif ini bisa dipasangkan ya, seperti itu. Nanti kalau kita tidak dipasangkan seperti ini, tidak diaktifkan seperti ini,
maka ini nanti kita tidak bisa melakukan proses production version, tidak bisa melakukan proses material secara utuh gitu ya. Makanya ini sengaja ditik karena memang kita perlu karena untuk production version itu kita perlu jika memang di dalam line produksi itu banyak varian ya. Kalau banyak varian ya baiknya memang dipasang walaupun tidak banyak varian untuk menjaga-jaga jika ada variasi-variasi dari proses produksi ya. Oke, saya kira BOM header sudah saya sampaikan. Nanti di video tutorial berikutnya kita membahas tentang BOM item ya, konfigurasi BOM item. Mudah-mudahan dapat dipahami. Nanti ada ulang-ulang lagi video tutorialnya untuk bisa memahami konsep dari kelima yang ada di BOM header ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.